Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita telah bisa melaksanakan keputrian mingguan kembali. Jangan lupa juga salawat beserta salamnya semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut ajaran beliau hingga kita selaku umatnya yang akan diberi syafaat oleh beliau kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin teman-teman hawa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan lebih khusus kepada wanita kaum hawa. Kita sebagai wanita sangatlah berharga. Maka di sini saya akan membahas beberapa pembahasan yang berarti al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan fa illam tastahi fasna' masita. Kalau kita sudah gak punya iman, maka kita akan melakukan apa yang kita mau. Mau itu berzina dan lain sebagainya, naudzubillahi min dzalik, itu adalah sebagian seseorang wanita yang sudah tidak mempunyai sifat haya. Apa itu haya? Haya itu adalah rasa malu. Maka al-haya'u minal iman, cabangnya iman itu adalah haya, rasa malu. Terutama rasa malu ini kalau sudah tertanam dalam diri perempuan, masya Allah luar biasa. Maka beruntunglah kepada kaum lelaki yang memiliki perempuan yang mempunyai sifat haya, yaitu rasa malu, menjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Insyaallah, sebaik-baiknya perhiasan dunia di muka bumi ini adalah wanita yang solehah, wanita yang taat, wanita yang berbakti terhadap suaminya, terhadap kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu adalah wanita dan sebaik-baiknya wanita. Kemudian, wahai kaum hawaku, saudaraku, al-haya'u minal iman, sebagian haya cabangnya keimanan itu adalah haya, sifat malu. Sekarang percuma kalau perempuan dikasih wangian, percuma sekarang perempuan dikasih perhiasan, percuma sekarang perempuan dipakaikan pakaian yang mewah, tapi kalau di hatinya sudah tidak mempunyai sifat haya, yaitu rasa malu, naudzubillahi min dzalik, 0% di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita hidup di dunia ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang menjaga auratnya dan menjaga kehormatan dirinya. Sekarang kalau perempuan sudah tidak mempunyai sifat haya, naudzubillah, dia akan melakukan apa yang dia mau. Mau bergandengan dengan yang bukan mahramnya, membuka aurat, membuka jilbab dan lain sebagainya karena sudah tidak mempunyai sifat haya. Ingat kaum hawa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan untuk yang lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada saat dulu bercucuran darah, bercucuran keringat demi apa? Mempertahankan harga diri seorang perempuan. Akan tetapi sebagai perempuannya sendiri yang menjatuhkan marwah perempuan. Dengan hal apa? Demi sebuah keviralan, demi mengejar followers dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia rela membuka auratnya di depan yang bukan mahramnya demi sebuah followers. Dia rela membuka auratnya, tak peduli dilihat oleh yang bukan mahramnya, tak peduli dilihat oleh yang lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang benar-benar ada gitu di zaman sekarang. Maka dari itu patut kita introspeksi diri. Allah, Muhammad mengangkat derajat ke perempuan yang lebih tinggi, akan tetapi perempuannya sendiri yang menjatuhkan harga diri atau marwah seorang perempuan. Ketika Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksaan bagi kaum wanita di dalam neraka. Salah satunya apa? Salah satu wanita yang digantung rambutnya di dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siksaan apakah ini sehingga membuat rambut seorang perempuan ini digantung dengan begitu hebat dan kepalanya ditenggelamkan panasnya api neraka?" Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Jawab Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seseorang wanita yang ketika di dunia tidak menjaga atau tidak menutup auratnya. Alhamdulillah min dzalik. Wahai para kaum hawa, sehelai saja rambut yang terlihat oleh bukan mahram kita, maka 70.000 siksaannya. Sehelai, apalagi ini rambut kita yang banyak sehingga tak terhitung, mungkin lebih dari ratusan, mungkin lebih dari ribuan, dilihat oleh yang bukan mahram.
Mau berapa miliar itu siksaannya di dalam neraka. Sehelai sedah sudah 70.000 tahun di dalam neraka. Dan akan menyeret 4 laki-laki ke dalam neraka. Siapa? Yang pertama tuh perempuan akan masukkan bapaknya ke dalam neraka. Yang kedua tuh perempuan akan masukkan adik laki-lakinya ke dalam neraka. Yang ketiga itu perempuan akan memasukkan suaminya ke dalam neraka. Dan yang keempat tuh perempuan akan masukkan pamannya ke dalam neraka. Ini adalah salah satu hal yang dahsyat. Namun di zaman sekarang ini adalah bagaikan hal sepele. Membuka aurat adalah hal yang biasa. Membuka aurat adalah sudah tidak sebagai kewajiban lagi bagi para kaum wanita. Padahal ini adalah salah satu kewajiban bagi kaum wanita. Sahabat ahwat, dalam hadis dijelaskan, "Ma taraktu bahri fitnatan adara 'ala rijali minan nisa'i." Artinya apa? Tiada cobaan yang lebih berbahaya sepeninggalanku bagi kaum pria daripada godaan wanita. Dan kembali lagi, ini kepada wanita lagi. Nafsu kepada wanita lagi. Tolong, kita sebagai para kaum wanita, marwah kita adalah menutup aurat. Dan laki-laki marwahnya untuk menjaga pandangan. Kita sebagai wanita, tolong jalankan marwah kita. Kalau kita tidak bisa menutup aurat, jangan salahkan lelakinya. Kenapa? Kitanya sendiri yang tidak bisa menutup aurat. Sedangkan marwah para kaum lelaki itu adalah menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya. Akan tetapi, hal yang dipandangnya di depan saja sudah tidak benar, sudah menarik perhatian, sudah menarik syahwat. Siapa yang salah? Perempuan lagi. Maka kita sebagai perempuan pintar-pintarlah dalam menjaga aurat, dalam menutup aurat. Ketika kita ingin membuka aurat, coba ingat perjuangan Rasulullah SAW pada saat dulu. Ingin mengangkat wibawa, ingin mengangkat derajat seorang perempuan dengan susah payah. Akan tetapi sekarang kita sebagai perempuannya kita jatuhkan dengan begitu mudah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ada lagi sebuah hadis yang mengatakan, "Juyyina linnasi hubbu sahawati minan nisa'i." Yang artinya apa? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Quran Surat Al-Imran ayat 14 yang menjelaskan hadis tersebut. Jelas memang betul hadis ini. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Lelaki hanya mempunyai satu nafsu kepada wanita. Dan kita, para kaum wanita, sebelum menjadi wanita yang syah bagi lelaki, tolong kita tutup aurat kita, agar lelaki bisa menjaga pandangannya, agar lelaki tidak merusak dirinya, dan kita juga tidak merusak diri kita sendiri. Rahimakumullah, menutup aurat ini adalah salah satu hal yang penting. Bahkan sudah jelas hadisnya menjelaskan, sehelai rambut saja terlihat oleh kaum pria, maka siksaannya 70.000 tahun di dalam neraka. Salah satu hal yang benar-benar berat gitu bagi para kaum wanita. 10 jenis adab bagi wanita saat itu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu tadi, minyak panas dituangkan ke dalam tenggorokannya. Ialah perempuan yang suka menyakiti hati suaminya dengan lisannya. Hati-hati para kaum wanita. Ketika kita sudah berumah tangga nanti, ketika kita sudah mempunyai suami, jaga lisan kita, jaga akhlak kita dengan sebaik-baiknya. Rahimakumullah, menutup aurat ini adalah salah satu hal yang penting. Bahkan sudah jelas hadisnya menjelaskan, sehelai rambut saja terlihat oleh kaum pria, maka siksaannya 70.000 tahun di dalam neraka. Banyak sekali sekarang para kaum wanita ini terjadi. Tidak mau memakai gamis, tidak mau memakai jilbab yang labuh. Wahai para kaum hawa, memang menjadi seorang wanita tidaklah mudah. Ketika keluar rumah, pintu fitnah terbuka, harus memakai pakaian yang lebar dan menutupi aurat. Tetapi harus kita tahu, hai para kaum wanita, di saat keringatmu mengalir akibat kepanasan dalam menutup aurat, itu alasanmu menjadi penghuni surga kelak. Masya Allah. Tidak jadi pahala, maka jangan mengeluh jika kepanasan dalam menutup aurat. Karena di neraka jauh lebih panas menyiksa. Ingatlah, syarat mudahmu ke surga adalah menjaga marwah diri kita. Kembali lagi pada marwah. Syarat masuk surga itu menjaga marwah diri kita. Maka pesan saya yang terakhir, tetaplah kita istiqomah dalam menjaga aurat. Yuk, kita sama-sama belajar dalam menutup aurat. Kita sekarang, wanita yang hidup di akhir zaman, banyak godaan dan lain sebagainya. Mari kita menjaga, menutup aurat diri kita dengan sebaik-baiknya wanita. Jadilah kita wanita sebaik-baiknya wanita. Jadilah kita berlian di dunia bagi orang yang bermanfaat bagi diri kita. Jadikanlah diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan jadilah wanita yang baik. Jadilah wanita yang baik yang dicemburui para bidadari surga.
Ayo para kaum hawa, kita bangkit. Saat ini, detik ini, jadilah kita wanita yang soleh. Jadilah kita sebening-beningnya mutiara di dunia. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini materi keputrian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.